Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Dan hari ini saya berbincang bersama Dr. Helmi SHMH, salah satu ahli hukum yang konsen terhadap hukum lingkungan dan hukum kehutanan khususnya di Provinsi Jambi. Dan hari ini saya ingin tanya-tanya beliau nih pasca selesainya pelaksanaan seminar internasional dengan tema kearifan lokal dan lingkungan hidup yang berkesinambungan. Nah, Bang, bicara hari ini, Bang. Tadi Anda baru selesai melaksanakan seminar internasional dengan konsep local wisdom dan environmental sustainability. Ya. Nah, kalau di saat kita berbicara, kita menarik isunya secara lokal nih. Kondisi persoalan lingkungan di Jambi seperti apa, Bang? Oke, persoalan lingkungan di Jambi sebenarnya secara keseluruhan kita bisa lihat ya, kerusakan lingkungan di Jambi cukup mengkhawatirkan. Kita bisa lihat misalnya ketika musim kering atau musim kemarau di Jambi, itu bisa dipastikan kalau lebih dari 2 minggu sudah ada titik api yang membuat kebakaran hutan dan lahan, dan itu luar biasa dampaknya. Kemudian kalau musim banjir atau musim penghujan itu akan banjir. Nah, ini artinya membuktikan bahwa memang kemampuan dari lingkungan kita, terutama misalnya lahan-lahan hutan di Jambi itu memang sudah praktis hampir tidak ada lagi kecuali Taman Nasional. Jadi kita hanya punya Taman Nasional. Nah, kalau lebih jauh kita ingin membahas faktor-faktor itu disebabkan alam atau justru karena faktor-faktor kebijakan yang tidak pas hari ini? Iya, tepat sekali. Jadi faktor penyebabnya menurut saya memang yang pertama sekali adalah kebijakan. Ya. Jadi kebijakan misalnya bagaimana tentang sistem perizinan ya. Perizinan yang baik kepada corporates maupun kepada individu di Jambi luar biasa memang pengaruhnya dalam kerusakan lingkungan dan hutan di Jambi. Yang kedua adalah aktivitas masyarakat sendiri, baik aktivitas perorangan maupun kelompok. Yang ketiga corporate, dan itu luar biasa juga. Kita bisa lihat misalnya banyak tambang ilegal, misalnya pertambangan emas tanpa izin di Jambi. Itu menjadi penyumbang juga kerusakan lingkungan di Jambi. Saya pikir itu jadi persoalan kita, dan kita semua memang harus berkomitmen untuk itu semua. Oke, menanggapi isu, salah satu isu di Jambi itu adalah hubungan penambangan emas tanpa izin dan tambang-tambang lain ini. Mulai dari emas sampai kepada juga ilegal mining, batu bara dan sebagainya, termasuk juga migas di sana juga terjadi. Anda menanggapi isu-isu seperti apa? Isu ini sebenarnya bukan isu yang baru ya. Ini sudah lama di Jambi dan juga di daerah lain seperti di Kalimantan, kemudian di Bangka Belitung juga ada pertambangan emas, pertambangan liar ya. Nah, tapi memang upaya untuk mendorong itu misalnya menjadi sesuatu yang tidak merusak lingkungan, memang tidak mudah. Nah, tapi memang harus dilakukan menurut saya. Jadi harus ditertibkan. Tapi penertibannya ini kalau memang kita mau menghilangkan itu semua, saya pikir walaupun tidak mungkin tapi bisa saja dilakukan. Nah, terutama yang harus dipikirkan adalah bagaimana keberlanjutan misalnya untuk masyarakat ini penting. Karena mereka memang harus kita akui ini sumber penghidupan. Ya. Oleh karena itu ada alternatif sumber kehidupan. Iya, untuk sementara ya mereka bahwa kami tidak ada pencaharian lain karena misalnya sumber daya hutan sudah seperti kita lihat ya. Kemudian sungai juga tercemar. Nah, oleh karena itu barangkali harus ada alternatif sumber kehidupan yang lain yang kita yang juga harus dijadikan program prioritas dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Yang kedua, alternatifnya adalah ya sudah kita legalkan saja, tetapi harus ditata dengan baik. Ditata dengan baik, misalnya di Peti tadi ditetapkan kawasan pertambangan ilegal yang selama ini ada di Jambi itu ditetapkan dalam bentuk kawasan pertambangan rakyat. Dan itu dari dulu memang didorong, tapi sampai sekarang tidak terjadi. Saya pikir banyak faktor yang menyebabkan itu. Misalnya ada pemain yang berada di belakang layar yang tidak menginginkan ini semua ada.
seperti itu ya. Mungkin saya pikir halayak tahu siapa pemain itu. Nah, oke. Ya. Artinya Anda mengatakan, apakah ingin bermaksud mengatakan, saya ingin mengklarifikasi Anda, apakah Anda di sini ingin bermaksud mengatakan bahwa menumpas dan menegakkan hukum saja itu belum merupakan suatu kebijakan yang tepat untuk Yes, betul. Jadi artinya ketika kita orientasinya menumpas, artinya menghilangkan aktivitas itu, tentu kan harus ada jalan keluar. Oke. Kalau tidak, itu akan terjadi. Yang selama ini pendekatannya adalah pendekatan represif, tapi kemudian sangat temporary. Ketika misalnya ada tekanan, baru kemudian dilakukan penertiban. Nah, tapi menurut saya harus ada memang tindakan lain yang sifatnya memang mendukung kehidupan, kemudian paradigmanya untuk memperbaiki lingkungan. Jadi harus ada keseimbangan. Ketika kita menertibkan dengan menggunakan hukum yang represif, juga kita harus memberikan alternatif untuk kehidupan di masyarakat. Ya, atau justru Anda kalau saya ini berpikirannya, atau jangan-jangan justru ini tindakan represifnya itu masih setengah-setengah, atau justru jangan-jangan permasalahan ini dipelihara. Saya pikir bukan setengah-setengah, tapi memang satu ya penyebabnya. Memang sistem hukum kita itu sangat represif sifatnya. Sehingga penggunaan hukum represif itu kan hanya pada ketika ada kejadian baru kita bertindak. Sama dengan misalnya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ya. Ketika muncul asap, muncul dampak negatif, baru muncul tuh hukumnya di sana. Nah, itu kelemahan sistem hukum represif. Tapi saya pikir memang paradigma ini harus digeser juga ke arah bagaimana kita mencegah. Ya. Jadi penyebabnya misalnya peti tadi itu ternyata bukan hanya misalnya ketika kami ingin nambang, tapi penyebabnya kami ingin nambang itu karena kurangnya mata pencaharian. Ya. Nah, oleh karena itu alternatifnya menguatkan masyarakat untuk memberikan dukungan mereka mencari alternatif pencaharian lain. Atau jangan-jangan masyarakat justru mendapatkan keuntungan paling kecil, ada orang yang punya betul paling besar di sana. Ya, itu yang betul sekali. Jadi mereka hanya mendapatkan misalnya harian saja. Oh, saya hanya dapat 200 ya, atau jangan-jangan hanya sebagai buruh tambang gitu ya. Ya, kalau di peti itu istilahnya anak lubang jarum ya. Anak lubang jarum. Iya, anak lubang jarum. Mereka menjadi buruh saja, dan ada memang di beberapa tempat misalnya itu menjadi kalau di itu menjadi tokenya yang sementara mereka tidak pernah melihat di lapangan bagaimana, tapi mereka hanya bermodalkan uang dan memperkerjakan masyarakat kecil yang hanya menginginkan sehari-hari mendapatkan untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Atau justru jangan-jangan orang itu yang belum tersentuh. Dan itu ya. Jadi kambing yang banyak hitam gitu. Iya, dan kambing putihnya aman. Kambing putihnya tentu aman. Yang paling penting nih di saat kritik-kritik yang kita ajukan hari ini, tentu pemerintah perlu diberikan masukan. Kalau menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah? Peti ini udah terjadi di Jambi, udah mewabah di mana-mana, dan tentu dampak terhadap lingkungan juga jelas. Ya. Nyata hari ini terlihat dalam segala aspek. Nah, tentu pemerintah hari ini perlu masukan. Apa yang perlu dilakukan pemerintah dalam waktu paling dekat? Satu, karena memang ini sudah terjadi, maka tindak tegas. Tindak tegas itu oke menggunakan hukum represif, tapi jangan hanya pelaku lapangan. Oke. Jadi rangkaian ini sampai rentetan paling atas itu harus diproses. Tapi butuh komitmen dong. Iya dong, butuh komitmen dari aparat penegak hukum, dari pemerintah sendiri. Yang kedua, dibuat regulasi. Jadi kita perlu misalnya menetapkan kawasan pertambangan rakyat terkait dengan emas ini. Tapi dengan apakah juga tetap membuka peluang ada keran monopoli di sana, atau memang bagaimana cara mekanisme tentunya agar memang menjamin bahwa ini menjadi kawasan yang menguntungkan bagi rakyat? Ya, artinya kita lindungi melalui peraturan perundang-undangan. Jadi bisa misalnya jadi begini dia, ketika ditetapkan kawasan pertambangan rakyat, maka rakyatlah yang punya hak untuk mendapatkan aktivitas di sana. Ya. Jadi sebenarnya dengan dia dijadikan sebagai kawasan pertambangan rakyat, ya tidak ada yang lain selain rakyat, individu, koperasi atau kelompok yang
punya hak atas pertambangan rakyat itu. Oke, tapi tentu untuk menjamin itu semua sepanjang dengan catatan ya saya pikir ya, sepanjang tidak ada lagi dan dapat dijamin ini tidak ada pemain-pemain di belakang dan tidak ada kekuatan modal di sana. Iya, tantangannya di sana, Pak. Tantangannya Jadi di sana. jadi memang pengawasan itu selalu menjadi persoalan klasik yang selalu dijadikan alasan sehingga sulit, misalnya kekurangan sumber daya. Nah, oleh karena itu memang harus diawali dengan kebijakan, kemudian memang pengawasan yang baik ya untuk memberikan ini kepada rakyat dan bisa dengan kearifan lokal mereka, saya pikir, untuk mengelola itu. Baik, mungkin itu Bang ya untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini, dan mungkin kapan-kapan ada Bang ada waktu kita ngobrol. Oke, thank you. Baik pemirsa, ini hanya jadi ini pembuka ya. hanya pembuka saja ya. Baik pemirsa, lain kali kita akan dialog Pemanasan. lebih dalam lagi, dan tentu kita akan muncul dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, dan sampai jumpa.